Nama saya Grace Yolanda Pasaribu, NIM 5112191. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang akan kelompok kami kembangkan. Bisnis kami adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa untuk pembuatan desain grafis. Kami menamai perusahaan ini PT Maju Sentosa. PT Maju Sentosa ini tentunya memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi kami adalah selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan pelayanan desain grafis yang mempunyai nilai seni dan berinovasi dalam teknologi di bidang desain grafis indoor maupun outdoor, dan menjadi perusahaan terbesar di daerah Bandung dan sekitarnya. Misi kami yang pertama adalah menciptakan produk desain berkualitas tinggi. Yang kedua, berinovasi dalam setiap produk yang kami buat. Yang ketiga, berkomitmen dalam pelayanan pada tiap konsumen. Yang keempat, nilai seni dan keindahan yang tergambar dalam setiap desain yang kami buat. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya. Dan yang keenam adalah menjadi vendor desain terpercaya di kawasan Bandung dan sekitarnya. Tujuan perusahaan kami yang pertama adalah Baik, untuk nomor 5, barang atau jasa apa yang dihasilkan oleh perusahaan kami? Perusahaan kami menghasilkan berupa jasa pembuatan desain grafis dengan target pasar yang utama, yaitu perusahaan startup atau pengusaha muda atau pengusaha yang memulai bisnisnya dari bawah. Mengapa? Saya kira di zaman sekarang untuk bisnis startup, perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia khususnya, itu membutuhkan desain grafis untuk memasarkan produknya. Entah itu desain grafis yang nanti akan ditampilkan di web mereka atau yang nanti akan mereka tampilkan di Instagram mereka begitu. Untuk menggait pelanggan-pelanggannya. Nah, di situ kami masuk untuk membuat pilihan-pilihan desain untuk kami tawarkan kepada konsumen kami, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut, untuk nantinya dipakai untuk menghiasi tema-tema perusahaan mereka dengan desain yang kami berikan. Contoh misalnya konsumen kami adalah produsen makanan ringan. Nah, otomatis mereka membutuhkan desain bertema bertema makanan ringan untuk menggait pelanggan-pelanggannya. Nah, dari situ kami bisa masuk untuk membuat desain, tema keseluruhan desain dari produk serta perusahaannya yang nanti akan mereka gunakan untuk menggait pelanggan-pelanggan dan membuat produk mereka lebih ada nilai lebih dari perusahaan-perusahaan startup lainnya. Baik, nomor 6, terkait dengan skema pola kegiatan usaha industri atau the framework of business thinking, fungsi-fungsi manajemen, plan in the long run, perusahaan kami, di bagian ide, perusahaan kami mengambil ide eksternal. Mengapa? Ada dua poin penting yang menjadi acuan. Yang pertama adalah kami melihat bagaimana perilaku ekonomi, khususnya di Indonesia pada zaman sekarang, itu berjalan. Kemudian yang kedua, kami sempat berdiskusi, kemudian riset kepada pengusaha-pengusaha muda, kepada startup-startup di Indonesia tentang masalah mereka. Gitu. Yang pertama adalah pola ekonomi atau perilaku ekonomi zaman sekarang itu lebih mengandalkan internet untuk untuk berbelanja, untuk menjual begitu. Sehingga perlu adanya konsep visual, perlu adanya tampilan visual terkait dengan produk yang dijualkan atau terkait dengan produk yang nanti akan dibeli. Sehingga di situ membutuhkan sebuah desain, membutuhkan sebuah tema, konsep desain untuk bagaimana caranya
kita menjual sebuah produk sehingga diminati oleh konsumen dan bagaimana caranya konsumen tertarik dengan produk kita. Begitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan problematika yang dihadapi oleh startup gitu. Apalagi persaingan bisnis sangat ketat hari-hari ini melalui internet. Nah, mereka para usaha-usaha muda itu bagaimana caranya bisa membuat sebuah konsep desain produk, membuat tema perusahaan mereka sehingga mereka mampu untuk menjual barang lebih sehingga konsumen tertarik dengan apa yang mereka jual gitu. Dengan mengandalkan konsep desain yang mereka buat. Kemudian pada produk idea atau ide produk, pertama tentang riset market. Nah, banyak sekali startup karena target kami yaitu pengusaha-pengusaha ada kemudian startup gitu. Mereka ingin lebih mudah dalam proses membuat desain, ingin mudah dalam proses bagaimana nanti membuat template desain web atau kemudian membuat template desain untuk nanti dipasang di iklan di Instagram, di platform-platform untuk menarik para pelanggan gitu. Nah, mereka kesusahan pada bagian itu dan membutuhkan banyak sekali waktu dan tenaga untuk melakukannya. Nah, sehingga mulai dari situlah kami mencoba untuk menawarkan jasa ini untuk memudahkan pekerjaan itu, untuk kemudian memudahkan pekerjaan itu dan mencoba memahami apa yang diinginkan oleh startup sehingga nanti kemudian jasa kami, produk desain kami itu diminati oleh konsumen gitu. Yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi startup sehingga penjualannya lebih meningkat. Kemudian untuk main riset terkait dengan tenaga kerja ahli yang nanti akan digunakan, sekarang apalagi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengambil jurusan desain, apalagi multimedia kalau untuk SMK, kemudian DKV untuk jurusan pada prodi universitas, itu ada untuk zaman sekarang banyak sekali orang yang minat terhadap prodi tersebut. Terkait dengan riset material, karena kami bergerak pada bidang jasa, jadi kami hanya mengandalkan komputer dengan high spec tinggi, kemudian dengan alat-alat pembantu desain lainnya, serta printer yang besar untuk printer kecil maupun besar untuk kemudian itu dijadikan sebagai sampel bagaimana desain tersebut ditampilkan kepada konsumen. Terkait dengan riset money, kami telah menghitungnya mulai dari anggaran biaya tenaga kerja langsung sampai kepada beban-beban komersial yang nanti akan dijabarkan pada poin 7. Kemudian untuk produk desain, kami nanti akan menawarkan beberapa opsi paket jasa dan kemudian konsumen akan memilih jasa mana yang akan mereka gunakan gitu, jasa paket mana yang mereka akan gunakan. Atau mereka bisa merequest tema apa yang akan mereka usungkan begitu. Kemudian untuk produk manufacturing and facilities, karena kami bergerak pada bidang teknologi dan informasi, maka yang kami butuhkan terkait hal itu ya komputer, kemudian kelistrikan, supaya ketika ada masalah-masalah terkait dengan listrik, kami bisa menghandle itu dengan genset begitu. Selanjutnya plant service design. Nanti itu akan dijabarkan pada poin 7 yang mana akan diperlihatkan bagaimana konsep bangunan tata letak perusahaan kami. Terkait dengan pilot plant, ya pertama kenapa kami mengambil jasa ini karena melihat berbagai kondisi ekonomi zaman sekarang, bagaimana perkembangan bisnis-bisnis online zaman sekarang, kemudian teknologi zaman sekarang, sehingga kami memutuskan untuk
membuat sebuah perusahaan ini. Kemudian setelah riset dan memang ini dibutuhkan oleh pasar, maka kami ingin menawarkan sebuah jasa yang nantinya akan dipakai oleh startup-startup muda atau pengusaha-pengusaha muda untuk memudahkan mereka dalam berbisnis, kemudian untuk memberikan value atau nilai lebih terhadap bisnis mereka sehingga bisnis mereka bisa berkembang dan diminati oleh banyak orang. Kemudian ada planning in the short run. Tahapan ini biasanya dikerjakan oleh Departemen Production Planning and Control PPC dengan perencanaan sebagai berikut. Pada plan, kami menargetkan penyelesaian minimal per bulannya itu ada 20 proyek gitu. Kemudian lama per proyeknya antara 1 sampai 2 minggu maksimal. Dan prosedur pelayanannya setiap setelah pemesanan atau pelayanan jasa yang dipesan oleh konsumen selesai pada 50%, kami akan melakukan report. Kemudian setelah melakukan report, bagaimana sampai saat ini progresnya, apakah disetujui oleh konsumen atau tidak. Maka jika tidak, kemudian ada yang direvisi, kami revisi. Setelah itu dikembalikan lagi. Kemudian setelah disetujui, maka proyek tersebut akan diselesaikan 100%. Dan kemudian setelah 100% berjalan, produk sudah diserahkan kepada konsumen, kemudian konsumen bisa mengklaim komplain kepada perusahaan kami sebanyak 3 kali setelah 3 hari setelah waktu proyek selesai. Dalam 1 bulan, kami akan harus menerima 20 proyek minimal dengan kerumitan pemerintahan variasi desain yang berbeda-beda. Setelah itu, kami akan mengecek bagaimana progres revisi, bagaimana progres desain dari konsumen, apakah sudah disetujui atau tidak. Kemudian kesiapan produk yang kami tawarkan kepada konsumen berbeda-beda setiap permintaan konsumen yang mana yang nanti akan dikerjakan. Nah, setelah semua proses itu berjalan, kami akan kembali melakukan proses riset pemasaran. Tentunya dengan melihat kondisi zaman, perilaku ekonomi, kemudian apa yang trending pada zaman ini, apa yang membuat orang-orang itu tertarik pada zaman ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7, yaitu dengan mengaplikasikan dan menjelaskan secara naratif tahap-tahap dalam FBT terhadap gagasan produk atau bisnis yang kami kembangkan. Fungsi manajemen terdiri dari plan, do, and check. Plan terdiri dari plan in the long run and plan in the short run. Di mana plan in the long run diawali dengan idea atau ide, di mana penyusunan rencana ini diawali dengan menggali ide usaha, baik itu dari internal maupun eksternal. Dan pada usaha kami, rencana yang diambil merupakan ide dari eksternal perusahaan. Dengan mengamati mulai menjamurnya bisnis startup di lingkungan sekitar yang dalam usaha perintisannya tentu membutuhkan konsep desain untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua adalah produk idea. Dari perencanaan ini, kami memutuskan untuk membuat jasa pembuatan desain grafis. Yang ketiga adalah research and development. Research and development, kita melakukan berbagai riset. Yang pertama adalah riset market,
atau riset pasar yang dilakukan oleh perusahaan kami dengan melihat perkembangan perekonomian di lingkungan sekitar perusahaan. Juga melakukan diskusi dengan para pengusaha startup muda yang sedang merintis usahanya. Yang kedua adalah risetmen, di mana perusahaan kami memiliki beberapa kualifikasi untuk ahli, yaitu yang pertama adalah lulusan S1 jurusan DKV, yang kedua adalah mampu mengoperasikan berbagai aplikasi keluarga Adobe, Corel, dan aplikasi semacam lainnya. Yang ketiga, memiliki pemikiran yang kreatif. Keempat, mampu bekerja di bawah tekanan. Kelima, mampu bekerja sama dalam tim. Dan selanjutnya, berdedikasi pada perusahaan. Riset selanjutnya adalah riset material, di mana material-material yang digunakan dalam usaha ini antara lain 15 set komputer, printer, dan aplikasi Adobe. Selanjutnya adalah riset money, di mana perhitungan rincian biaya yang dibutuhkan perusahaan kami adalah sebagai berikut. Anggaran biayanya dihitung per bulan, di mana perhitungan pendapatan per bulan minimal 20 proyek, dan masing-masing proyek rata-rata adalah sebesar sejumlah 7.500.000, di mana pendapatan per bulannya berjumlah 150 juta. Selanjutnya merupakan rincian biaya-biaya yang meliputi biaya peralatan kantor sebanyak 5 juta, biaya perlengkapan kantor sebanyak 3 juta, biaya tenaga kerja yang dibagi menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu 50 juta dan 35 juta. Biaya dokumen percetakan sebanyak 2 juta, biaya rumah tangga 1 juta, biaya sewa kantor 20 juta, biaya utilitas yang terdiri dari biaya listrik, telepon, internet, dan air yang jumlahnya 8.300.000, biaya servis peralatan kantor 5 juta, biaya penyusutan untuk bangunan dan peralatan kantor sejumlah 6 juta, dan biaya pemeliharaan bangunan sebanyak 3 juta, di mana jumlah biaya adalah 138.300.000. Tahapan perencanaan jangka panjang selanjutnya yaitu product design, di mana desain produk yang akan kami tawarkan memiliki berbagai kategori berupa paket-paket dengan berbagai pilihan disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, bahkan budget konsumen. Pembagian kategori produk tersebut yaitu dibagi-bagi menjadi 6 paket, di mana paket 1 dengan jasa yang ditawarkan yaitu 1 tema desain, 10 pilihan variasi desain dengan tingkat kerumitan yang mudah. Paket kedua yaitu 1 tema desain dengan 20 pilihan variasi desain dengan tingkat kerumitan sedang. Paket ketiga 1 tema desain dengan 30 pilihan variasi desain dengan tingkat kerumitan sedang. Paket 4 1 tema desain 40 pilihan variasi desain dengan tingkat kerumitan yang sulit. Paket kelima yaitu 1 tema desain dengan 50 pilihan variasi desain dengan tingkat kerumitan yang sulit. Dan yang terakhir adalah paket ke-6 yaitu desain sesuai permintaan konsumen dengan tingkat kerumitan yang akan ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan pengerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka aplikasi Adobe atau Corel. Yang kedua adalah lihat sampel desain yang telah disetujui sebelumnya oleh konsumen. Yang ketiga, mengerjakan desain sesuai permintaan konsumen. Yang keempat, memberi info atas perkembangan pengerjaan proyek kepada konsumen untuk diberikan keputusan selanjutnya atas pengerjaan jika ada tindakan revisi atau tidak.
Selanjutnya adalah masa komplain konsumen maksimal 3 hari setelah proyek selesai. Tahapan planning selanjutnya adalah product manufacturing and facilities, yaitu mesin inventaris yang kami butuhkan adalah mesin genset. Selanjutnya, untuk plan service design, seperti pada gambar, dapat terlihat bahwa fasilitas untuk tempat kantor, tempat bekerja perusahaan kami berupa beberapa ruangan di mana ada ruangan kantor, manajer, ruang meeting, dapur dan tempat makan, dan toilet. Selanjutnya adalah planning jangka pendek atau planning in the short run, di mana tahapan ini biasanya dikerjakan oleh Departemen Production Planning and Control atau disebut PPC dengan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama adalah menargetkan penyelesaian minimal 20 proyek per bulannya. Yang kedua adalah lama penyelesaian per proyeknya adalah selama 1-2 minggu tergantung dengan tingkat kerumitan proyek. Yang ketiga adalah prosedur pengerjaan proyek, yaitu saat sudah mencapai 50% penyelesaian, pihak kami akan memberikan laporan kinerja sementara kepada konsumen untuk kemudian disetujui oleh konsumen dan dilanjutkan pengerjaannya hingga selesai sesuai dengan lama proyek. Namun, jika dibutuhkan revisi atau permintaan tambahan dari konsumen setelah 50% pengerjaan tersebut, maka ada kemungkinan keterlambatan pada proses penyelesaian hingga akhirnya disetujui dan diserahkan kepada konsumen. Yang keempat, konsumen diberikan batas komplain atas kesalahan dari perusahaan, misalnya file corrupt atau keterlambatan, maksimal 3 hari setelah waktu proyek selesai. Fungsi manajemen selanjutnya adalah do. Dalam periode 1 bulan, perusahaan menerima proyek sebanyak 20 buah proyek dengan berbagai tingkat kerumitan permintaan variasi desain yang sudah tersedia ataupun sesuai permintaan dari konsumen. Fungsi manajemen yang ketiga adalah cek, dengan membandingkan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mencapai 50% tersebut dengan melaporkan kinerja sementara pengerjaan proyek desain kepada konsumen untuk disetujui atau diadakan revisi sebelum diselesaikan dan diserahkan kepada konsumen. Selanjutnya ada kesiapan produk. Kesiapan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kami adalah berupa kualitas pelayanan dan kualitas konsep desain. Selanjutnya adalah melakukan kembali riset pemasaran. Riset pemasaran yang dilakukan sebagai evaluasi adalah memastikan kepuasan konsumen terhadap jasa yang telah kami tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herni Yuliani, NIM saya 51121910115. Saya dari kelas manajemen A. Di sini saya akan membahas mengenai pesaing utama perusahaan jasa yang kami ambil dan distinctive capability dari bisnis pesaing lain. Pesaing utama dari bisnis kami yaitu perusahaan-perusahaan di bidang yang sama dan perusahaan dengan tim desain yang lengkap. Maksud dari lengkap di sini yaitu dari segi pekerja, biaya,
fasilitas, alat, hingga bahan yang mumpuni untuk menghasilkan output atau hasil yang diminta oleh konsumen. Sedangkan, untuk distinctive capability yang dimiliki bisnis kami sebagai modal untuk bersaing dengan perusahaan lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengerjaannya lebih cepat dan mudah. Untuk pengerjaan sebuah desain, tidak mudah. Ide, kreativitas, dan pengalaman menjadi hal yang penting. Maka, jika dalam sebuah bisnis belum bisa membangun ranah tersebut, pergerakan bisnis akan menjadi lambat dan kalah dalam bersaing menarik hati pelanggan. Dengan menggunakan jasa ini, konsumen akan lebih mudah untuk membangun bisnis startup-nya. Selanjutnya, sebagai perusahaan yang sedang membangun bisnis startup-nya, perlu berinovasi dan berkreasi untuk menarik hati pelanggan dari sebuah desain grafis yang disajikan. Untuk mempermudah permintaan dari konsumen, perusahaan kami menyediakan berbagai pilihan atau rekomendasi desain untuk perusahaan yang ingin menentukan konsep desain perusahaannya, sehingga tidak memakan waktu dan biaya yang cukup besar.